Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, mari berbagi kisah tentang kisah pemabuk yang meraih derajat mulia karena sholawat. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqih Al-Qaul, yang dikutip dari cerita sebagian kaum sufi. Inti kisahnya, seorang pemabuk berat yang terus-menerus dilarang oleh tetangganya yang seorang sufi, namun tidak pernah bertobat. Setelah meninggal, ia justru mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga. Rahasianya, karena pernah satu kali hadir dalam majelis solawat dan ikut mengeraskan suara membaca solawat bersama jamaah. Sebelum kita lanjutkan cerita video kali ini, sahabat-sahabku, tolong like, subscribe, atau bagikan, supaya video ini bermanfaat. Dikisahkan, ada seorang sufi saleh, memiliki tetangga yang dikenal sebagai pemabuk berat. Kebiasaannya minum khamar sudah di luar batas kewajaran. Ia mabuk hampir sepanjang waktu hingga tidak bisa membedakan antara hari ini, besok, atau kemarin. Ia benar-benar hanyut dalam kemabukan. Sang sufi yang prihatin, berulang kali, memberi nasihat dan mengajak tetangganya itu untuk bertobat. Namun, pemabuk tersebut tidak mengindahkan nasihat itu. Ia terus bergelimang dalam kemaksiatan tanpa ada tanda-tanda perubahan. Suatu ketika, pemabuk itu meninggal dunia. Dari kacamata manusia biasa, ia adalah orang yang merugi, meninggal dalam keadaan masih bergelimang dosa besar. Sang sufi pun menerima kenyataan bahwa tetangganya itu telah berpulang. Tidak ada yang istimewa menurut pandangan lahiriah. Setelah kematian pemabuk itu, kemudian pada suatu malam, sang sufi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tetangganya yang pemabuk itu berada dalam keadaan yang sangat mulia dan agung. Pemabuk tersebut memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi pun terheran-heran. Ini pasti suatu keanehan, pikirnya. Bagaimana mungkin seorang pemabuk yang selama hidupnya bergelimang dosa, bisa mendapatkan kedudukan semulia ini? Dengan penuh rasa ingin tahu, kemudian dalam mimpinya, sang sufi pun mendekati pemabuk itu dan bertanya, "Dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini?" Pemabuk itu kemudian menjelaskan rahasia di balik kedudukannya yang tinggi. Lalu ia berkata, "Aku suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu aku mendengar seorang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya." Lalu orang alim itu mengeraskan suaranya dengan membaca solawat. Aku pun ikut mengeraskan suaraku bersama jamaah yang lain. Maka pada hari itu, Allah mengampuni kita semua, dan jatahku dari ampunan dan rahmatnya adalah, Allah mengaruniakan kepadaku nikmat yang kau lihat ini. Sahabat-sahabatku, kisah ini bukan berarti membenarkan praktik mabuk-mabukan yang jelas-jelas haram dalam Islam. Akan tetapi, kisah ini hendak menunjukkan betapa agung dan istimewanya membaca solawat, sampai-sampai keutamaannya dapat dirasakan oleh seorang pemabuk sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, bahwa bacaan solawat dari umatnya akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa solawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan spiritual. Lalu, apakah hikmah dan pelajaran utama yang harus kita ambil pelajaran dari kisah cerita ini? Yang pertama, jangan meremehkan amal sekecil apapun, karena tidak ada satu amal kebaikan pun yang sia-sia di sisi Allah. Pemabuk itu tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah. Ia hanya sekali saja duduk dalam majelis solawat dan mengeraskan suaranya. Namun itulah yang menjadi penyelamatnya. Ini mengajarkan kita, jangan pernah merasa amal kita terlalu kecil untuk diabaikan. Sebongkah kebaikan sekecil biji zarah pun akan dilihat oleh Allah. Kedua, luasnya rahmat dan ampunan Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Sang sufi yang saleh sepanjang hidupnya bisa jadi terkejut. Aku yang beribadah bertahun-tahun, mengapa pemabuk ini bisa sederajat denganku? Jawabannya, rahmat Allah tidak bisa dihitung dengan logika manusia. Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Inilah mengapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ketiga, jangan sombong dengan ibadah kita sendiri.
sang sufi yang saleh bisa jadi merasa lebih berhak mendapatkan surga dibanding tetangganya yang pemabuk. Namun ternyata, Allah memiliki perhitungan yang berbeda. Ini adalah pelajaran melawan ujub atau bangga diri. Kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah dan mana yang tidak. Keempat, hidupkan majelis-majelis sholawat. Kisah ini juga mengajak umat Islam untuk menghidupkan tradisi majelis sholawat. Siapa tahu ada orang-orang yang tidak kita sangka justru mendapatkan hidayah dan ampunan karena hadir dalam majelis tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan berhenti berbuat baik hanya karena merasa diri terlalu berdosa. Sebaliknya, jangan berani bermaksiat hanya karena merasa ada sholawat yang menyelamatkan. Saudaraku, demikianlah cerita seorang pemabuk yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudaramu. Ucapkan Alhamdulillah setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.